Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, damai di hati, damai sejahtera bagi kita semua. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara, silahkan saling menyapa. Saya sedang live streaming sekarang ini di TikTok, YouTube, Instagram, dan di Facebook. Dan juga direkod voice note di Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan, saya bersyukur hari demi hari pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kesembuhan, harapan yang baru, serta penguatan bagi mereka yang sedang sakit. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi orang sakit untuk disembuhkan. Tuhan Yesus baik, Dia ke dunia datang bukan mencari orang benar, karena sesungguhnya di dunia ini oleh karena dosa tidak ada seorang pun manusia yang benar-benar dari dosa atau kudus. Maka Tuhan datang mencari orang berdosa supaya oleh kasih-Nya dia boleh dibenarkan. Dan diantaranya sayalah orang paling berdosa. Tuhan Yesus sudah jamah, Tuhan Yesus sudah panggil, Tuhan Yesus sudah kuduskan. Dan hari ini Tuhan mau pakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi Anda. Saya percaya hari yang baru ini bukan hanya kesaksian yang akan Anda dengar, alami sendiri, tetapi juga akan ada orang-orang yang mendapat urapan Roh Kudus, sehingga mereka boleh juga dipakai untuk menjadi berkat, seperti Tuhan bisa pakai Andi Simon ini menjadi berkat. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat? Saya. Puji Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan dalam hidup Anda. Ketika Tuhan memilihmu, tidak ada yang gagal. Biarlah puji-pujian ini selalu membangkitkan semangat kita, bahwa ketika Tuhan pilih kita, pastilah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rencana Tuhan yang baik itu terjadi atas hidup kita. Yesus yang lebih tahu. Shalom. Cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih
mengerti cara untuk menolong hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Puji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Silakan Bapak Ibu yang terberkati bisa ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Puji Tuhan, ya. Sekalipun engkau ada di dalam lembah kelam, Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk menolong Anda dan saya. Terima kasih. Saya bersyukur Tuhan begitu baik ya. Banyak orang yang bersaksi karena pelayanan ini boleh menjadi berkat dan jawaban doa bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Yesus besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Yesus di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih tap layarnya, share, yang memposting ulang, diberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Yesus besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar, ada Yesus di sisiku. Puji Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah-limpah. Yes. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Oh, puji dan sembah Tuhan Yesus selama-lamanya. Ketik rame-rame, puji dan sembah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, amin. Siapa nih yang merasa terberkati dan ada kesaksian? Silahkan Bapak Ibu ketik di kolom komentar kesaksian-kesaksian, singkat saja ya, apa yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu saudara pemirsa terkasih terima saat pelayanan ini hadir, dan doa-doa yang Pastor Randy sampaikan, saya mau membacanya. Amin. Saya Pastor dapat mujizat Tuhan. Saya puji dan sembah Tuhan Yesus. Amin. Yes, semua memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Wow, saya terberkati. Saya mau tap layar, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya di sini mau bersaksi, membagikan live lebih kepada 10 orang. Wah, terima kasih. Itu juga berbuah, karena orang yang diubahkan oleh Roh Kudus, dia pasti rindu untuk berbagi, ya, membagikan kebaikan Tuhan, kesaksian hidupnya, sehingga orang yang belum dengar boleh dengar, dan mereka juga boleh mengenal Tuhan Sang Pembuat kesembuhan, mujizat,
yang luar biasa. Saya bersaksi, saya diberkati, yang awalnya kurang enak body, sekarang sudah bangun sehat. Iya, saya juga ucapkan terima kasih secara khusus nih kepada satu pemirsa terkasih, dan Bapak ini sudah ada datang ke Gerahais Balikpapan, dan Bapak ini seorang pemusik, dan puji Tuhan kemarin Pastor Andi mendapatkan satu kiriman lagu, ya, judulnya Geraha YHS Balikpapan. Senang sekali saya, pelayanan di Gerahais Balikpapan ini sudah ada 11 tahun ya, dari 2015 sekarang 2026, sudah 11 tahun, dan akhirnya ada satu pecah telur lagu pujian untuk Tuhan Yesus, judulnya Geraha YHS Balikpapan. Terima kasih Ibu Inge yang setia, yang baik hati, bersaksi saya mengalami kesembuhan, ya. Mata saya sudah dipulihkan ikut live-nya. Terima kasih. Jadi Bapak ini bernama Sintua Predi Siagian. Terima kasih karena talenta musik yang Tuhan kasih kepada Bapak ini. Dia membuat satu lagu judulnya Geraha YHS Balikpapan. Kalau saudara mau dengar, rindu juga pingin kepoin, pingin tahu, silakan bisa. Malam Pastor udah upload tuh di TikTok ada, di Facebook ada, di YouTube ada, ya, di Instagram juga ada. Puji Tuhan, terima kasih. Abesril bersaksi, mata saya disembuhkan lewat live streaming ini. Dan ketika saudara dengar lagunya yang berjudul Gerahais Balikpapan dan merasa terberkati, bisa juga di-share. Share membagikan gratis. Siapa tahu nanti yang mendengar ada kerinduan berkunjung ke Gerahais Balikpapan dan bisa juga kebaktian, dan tidak mustahil oleh kemurahan Tuhan mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, ajarlah kami mengerti rencanamu dalam hidup kami. Karena rencanamu dalam hidup kami adalah rencana yang baik. Ya, bukan mens rea, niat jahat. Tuhan tidak jahat. Tuhan itu merancangkan yang baik bagi setiap manusia. Ibu Maria mendengar lagunya, nanti nonton di TikTok, Facebook, sudah di-upload tadi malam. Tolong dibantu share ya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap
hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Yesusku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Oh, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti dalam surga. Ajarilah, tuntunlah kami mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Yesusku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik sama kami selamanya, sertai setiap langkah-langkah orang benar.
tidak berjalan dalam kegelapan. Terang Tuhan akan bersinar menuntun setiap langkah mereka. Bapakku, ajaib segala rancangan, Yesusku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang baik. Menurut kehendak-Mu, puji Tuhan, terjadilah, tergenapilah, dan hiduplah di dalam rencana Tuhan yang ajaib banget. Amin. Pujiannya sangat memberkati, karena memang setiap pagi Tuhan kasih kita kekuatan yang baru. Rahmat-Nya baru seperti embun di pagi hari, tidak pernah terlambat sedetik pun. Demikianlah kasih Tuhan atas setiap kita. Puji Tuhan. Pemirsa, semakin banyak yang terberkati, mari kita akan siapkan hati sebentar. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari silsilah kita mau ajaib Tuhan Yesus. Dia sanggup, Dia penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Time for Bible. Puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati dan diubahkan setiap pribadi yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Pemirsa yang terkasih, hari ini Pastor akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang mana saya kembali membaca ayat-ayat ini dan ada sentuhan kasih Tuhan agar hati
kita kembali mengingat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik ya. Terima kasih buat atensinya, terima kasih buat bintang, gift, stiker, dan semua komentar yang Bapak Ibu berkati, berikan. Saya ucap terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang saya akan membacakan satu bagian dari kitab Kejadian, dan ayatnya cukup panjang. Ini bicara soal silsilah. Biasanya jarang ya yang membahas silsilah, atau juga ketika Anda membaca Alkitab juga rasanya silsilah ini kurang menarik lah begitu. Tetapi saya mendapat berkat, dan berkat ini saya mau bagi kepada saudara-saudara. Ya, firman Tuhan akan kita dengar. Saya membaca dari Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 31. Wah, panjangnya. Hari ini Pastor membaca 31 ayat firman Tuhan untuk membangun iman saya dan untuk memberkati saudara pemirsa sekalian. Biarlah berita firman ini menjadi pengingat kepada setiap kita. Manusia membutuhkan Tuhan Yesus. Alkitab buat semua orang. Selamat membagikan dulu, bagikan, share, posting ulang, like, tap layar, makasih. Lalu setelahnya Pastor akan bacakan bagi saudara sekalian. Mudah ya? Baik, saya bacakan firman Tuhan. Ada tertulis dari Kejadian pasal 5, 1 sampai 31. Ini soal keturunan Adam, silsilah-silsilahnya. Selamat mendengarkan. Ini adalah daftar keturunan Adam. Sebentar saya baca dari sini saja agar saya lihatnya tidak terlalu miring ke kanan. Ya, Kejadian pasal 5 1 sampai 31. Ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dibuatnyalah dia menurut rupanya Tuhan, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka, Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Jadi manusia itu Tuhan yang kasih nama, sebutan, ya, kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, manusia-manusia memberi nama kepada manusia. Ada Andi, ada Feni, ada Melki, ada Chelsea, ada Iren, dan seterusnya. Ada Inge, Yvonne, Supit, itu biasa Supit, Marga, dan seterusnya, ya. Peranti, Yulin, Heni, Tommy, Glory, Indah, Sangsang, Ciara, Cindy, Budi, Ani, Donald, Ardi, Nando, Lepi, Teli, Hong, Watimena, Lili. Contoh, itu seterusnya nama yang manusia berikan. Nah, sekarang ayat berikutnya kita melihat ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.
dannya, ya. Jadi Set keturunan Adam. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Wow. Jadi silsilah Adam itu umurnya panjang-panjang ya. Bahkan ada sampai kurang lebih 1000 tahun. Wah, berarti 10 abad. Sedangkan kita kalau bandingkan di zaman kita, saya sampaikan renungan ini di tahun 2026 ya. 1 abad 100 tahun itu sudah langkah di zaman kita. Tapi lihatlah ya, ayat 5 berkata Adam itu mencapai umur 930 tahun. Setelahnya apa? Lalu ia mati. Ya, jadi umurnya Adam hampir 1000. Setelahnya lalu ia mati. Ayat 6. Setelah Set anaknya Adam tadi ya hidup 150 tahun, ia memperanakkan Enos. Mungkin ada pertanyaan muncul, siapa istri Set namanya? Mau tahu nggak siapa nama istri Set? Mau tahu ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget? Oke, saya beritahu hari ini. Istri Set namanya adalah Ibu Set. Udah, selesai sudah. Iya kan? Bapak Set, siapa nama ibunya? Ibu Set. Gampang kan? Oke, saya lanjut. Ayat 7. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun. Panjang ya umurnya ya. Lalu ia mati. Ayat 9 tadi ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 850 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalaleel, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Kita sudah mendapat berkat. Saya percaya rema sudah lahir di hati Anda. Bagaimana umur silsilah Adam, keturunan Adam begitu panjang, tetapi selalu dikatakan lalu ia mati. Jadi umur panjang atau pendek, ujungnya lalu ia mati. Saya lanjutkan ayat 18 ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok.
Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak mati. Alkitab bersaksi, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi. Kemana? Dijelaskan, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Nanti saudara lanjut sendiri ya sampai 31. Pastor mau stop di sini saja. Dan saya merasa ini satu master point yang saudara harus bisa juga nikmati berkat seperti saya nikmati. Ada manusia yang bisa menjaga hubungan intim, dekat banget nih sama Tuhan 300 tahun. Saking dekatnya, Tuhan tidak mau dia mati. Ini membuat saya berpikir betapa dekat sebuah hubungan keintiman sampai Tuhan mau angkat Henokh, salah satu dari 2 manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami kematian. Salah satunya ini adalah Henokh. Yang lain semua mati. Pastor bilang 2. Yang kedua siapa? Elia naik kereta ke langit sorga. Nanti itu pembahasan berbeda. Tapi ini salah satunya adalah Henokh. Jadi pergaulan intim dengan Tuhan itu sesuatu banget dalam dan tidak bisa lagi diukur dengan nalar, logika, ataupun juga akal budi manusia. Saking intimnya sama Tuhan, Tuhan angkat Henokh hidup ke sorga. Jadi artinya sebuah hubungan yang mendalam dengan Tuhan ini bisa terjadi. Memang tidak mudah, butuh komitmen. Hal-hal yang ada yang sudah engkau jalankan, setialah meskipun itu perkara kecil,
karena Tuhan akan menambahkan menjadi besar bagi orang yang setia perkara-perkara yang kecil. Karena siapa yang akan mempercayakan kepadamu sesuatu yang besar, kalau yang kecil kau nggak bisa bertanggung jawab. Inilah satu rema yang saya dapatkan. Tidak panjang, singkat, tapi menusuk dalam sampai roh saya. Bahwa ternyata kita bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Dan saking intimnya Henokh sama Tuhan, dikatakan dia bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Wow. Kan pertama dikatakan Henokh ini umur 65 tahun toh. Lalu akhirnya ada keturunannya namanya Metusalah. Setelah keturunannya lahir, dia masih dikasih hidup tambah lagi 300 tahun. Sebetulnya udah menurun nih usianya. Nanti ke Musa lebih turun lagi. Musa meninggal 120 tahun. Tapi zamannya Adam ke bawah, Set dan sampai ke Yared, Mahalaleel, ya. Bahkan kalau saudara melihat juga sampai di bawahnya Henokh, ada di sana Lamek, ya. Itu mereka hidupnya panjang. Termasuk juga salah satu yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. Metusalah itu keturunan daripada Henokh. Luar biasa. Berapa umur Metusalah lalu ia mati? Ayat 27 mengatakan, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Berarti kurang 30 tahun saja, kurang lebih 1000 tahun umurnya Metusalah. Tapi lihat, mati juga. Hanya Henokh yang saking dekat sama Tuhan, Tuhan tidak mau dia mati. Tuhan angkat dia. Apakah saudara terberkati? Saya pribadi terberkati. Kalau saya merasa hari ini, hari sebelumnya sama Tuhan sudah dekat, dengan membaca silsilah ini saya dapat berkat. Saya mau belajar untuk lebih lagi bergaul karib dengan Tuhan. Saudara juga demikian ya, puji Tuhan. Ya, memang rata-rata manusia yang kita baca dan di zaman kita umur meninggal. Bahkan tadi juga saya dapat kabar tadi subuh, saya bersyukur sempat juga mendoakan mama yang umurnya sudah Tuhan kasih juga cukup, Tuhan panggil pulang ke sorga. Kalau engkau menyaksikan ini, saya beritahu, saya ingatkan, jangan sedih ya, itulah kita manusia. Tadi malam berkata Pastor, saya tidak siap kalau mamaku Tuhan panggil. Tapi justru subuhnya
lewat proses akhirnya pulang ke sorga. Ya, manusia ya itu. Tapi kita bisa belajar bahwa lewat bergaul karib dengan Tuhan, sesuatu yang di luar nalar itu bisa Tuhan berikan. Kiranya renungan singkat ini, pembacaan Alkitab tentang silsilah, Bapak Ibu diberkati. Amin. Ada request atau pujian, dan saya rasa pujian ini cocok. Pujian ini bisa menjadi minum. Kalau firman yang kita baca diumpamakan makanan, biarlah pujian ini menjadi air minum, supaya lewat pelayanan live streaming ini Bapak Ibu makan dan minum rohani, dipuaskan satu paket. Habis ini kita akan berkat untuk air minum dan minyak, ya. Jangan buru-buru, nikmatilah pujian ini seperti minum air surgawi. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin kaku, tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan diri, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Itu gambaran neraka, ya. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Gambaran surga ini yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Yesuslah matahariku. Di negeri indah Bapakku, ke sorga nanti waktunya tiba, kita pasti pulang. Semua yang hidup lalu ia mati, tapi matinya orang benar itu berpulang ke sorga. Inilah janji firman Tuhan yang murni kepada setiap manusia. Setiap insan terima panggilan, pasti satu hari
hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, suatu hari nanti tidak ada yang bisa menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu hari nanti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tadi itu gambaran soal neraka ya. Yang kami tahu pasti kemana kami pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Inilah gambaran sorga. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku ke sorga. Nanti waktunya kita akan dibawa pulang ke sana. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Gambaran neraka tadi itu. Yang kami tahu pasti kemana kami pulang. Hore! Di hamparan padang hijau tak bertepi. Ini gambaran sorga ya. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku ke sorga. Nanti waktunya kita meninggalkan dunia fana ini, kita akan pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku ke sorga. Nanti waktunya tiba, tutup mata di dunia, buka mata di sorga. Ke sana nanti waktunya tiba, kita akan pulang. Oh Tuhan, janji-Mu membuat kami merindukan Engkau lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan. Siapa yang rindu bersama keluarganya, waktunya tiba pulang ke sorga, saya lakukan ini
bersaksi di keluargamu. Tuhan sudah bilang dan janji, satu orang percaya, bersaksi sama keluargamu, nanti semua masuk sorga, diselamatkan. Yesus, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawinan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, kami merinding Tuhan. Baru tipis-tipis aja alami hadirat-Mu, hati kami penuh dengan sukacita. Apalagi di sorga, indahnya sorga, luar biasa. Oh, glory to God. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawinan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Diberkati. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Yes. Kerinduan hatiku, ada jaminan masuk surga. Kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu.
kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu, dapat ku memandang wajahmu. Tuhan Yesus, inilah istimewanya, berharganya kami sadari memiliki Engkau di dalam iman kami. Amin. Bapak Ibu yang belum dalam Yesus, pastikan sebelum kau meninggalkan dunia ini dalam Yesus, supaya engkau waktu meninggal masuk surga ada jaminan. Amin. Kita akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati bisa angkat pegang saat ini juga. Air minum bisa diangkat dan juga minyak, ya. Silahkan, kalau sudah saya akan mohonkan berkat. Saya berdoa setiap pribadi yang mengangkat atau memegang air atau minyak di tangan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, air minum dan minyak diberkati. Aliran kesembuhan mengalir ke tubuh orang-orang sakit, menyembuhkan saat mereka melakukan pelayanan, baik air minum, air doa, minyak menjadi minyak kesembuhan. Terjadilah mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum dan minyak di tangan ini sudah diberkati, menjadi tanda-tanda keajaiban Tuhan bagi manusia, supaya mereka percaya Yesus dokter yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Minumlah dan pasti menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu terkasih, baik engkau yang sakit untuk kesembuhan ilahi maupun yang sehat untuk segar dan bugar. Dalam nama Yesus, air ini menjadi berkat bagi kami. Letakkan di tempatnya kembali atau di meja. Sekarang saya undang Bapak Ibu pemirsa, angkatlah tanganmu. Kita masuk di sesi doa berkat. Dengan tangan yang terangkat, saya berdoa
kepada setiap pemirsa terkasih. Terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati engkau dan kesehatanmu, keluarga, rumah tangga, keturunan anak cucumu. Sepanjang hari ini, pekerjaan studi, pelayanan Anda, Tuhan menyertai. Biarlah kita selalu senantiasa ingat, jadilah berkat dan jadilah saksi, dan Tuhanlah yang selalu dipermuliakan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya juga berdoa bagi setiap pemirsa yang angkat tangan, diberkati seluruh perjalanan Anda lewat darat, laut, atau udara. Engkau dilindungi dari hal yang jahat, kerugian, celaka, hipnotis, penipuan. Perlindungan Tuhan Yesus atas Anda, keluargamu, dan saya bersama keluarga, tim, dan semua yang ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkati kandunganmu. Saya mendapat banyak komentar, Pastor berkati keturunan. Saya berdoa diberkati kandungan istrimu, diberkati kandunganmu. Kalau yang dengar ini seorang ibu, diberkati kandunganmu. Nanti lewat kandunganmu dalam doa berkat ini, tahun depan lahir keturunan dari Tuhan dalam keluargamu, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali ya bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kalau ini pelayanan baik, Anda senang hati, bisa bantu di-share, like, dan di-follow, di-subscribe. Kalau saudara tidak cocok, senang hati, dislike saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Aduh, saya baca kesaksian banyak, aku diberkati, tersentuhlah saya ini. Karena membaca kesaksian-kesaksian Anda, jujur menjadi penyemangat buat saya untuk, berarti tiap hari banyak sekali orang yang membutuhkan Yesus, membutuhkan pelayanan doa ini. Saya bersyukur topan doa Pastor Andi, ucapkan sekian detik dalam doa-doa Anda. Tuhan kasih saya terus urapan yang ditambahkan, dan jika Tuhan memberi perkenanan, kami bersama istri, keluarga diberi umur panjang, menua bersama Anda supaya bisa melayani lebih panjang lagi. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, yes. Tuhan Yesus sayang saya dan sayang Anda semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bye-bye and kiss bye. Dar Tuhan Yesus sertai. Amin. Dadah. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu
selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan.
tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.